Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 2? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma wa amalan soliha, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kalian akan belajar pembelajaran 1, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Apa sih teladan itu? Teladan artinya baik dan patut ditiru. Nabi Muhammad SAW memang sangat baik dan patut untuk kita tiru. Apa yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad? Yaitu sikap jujur. Nabi Muhammad SAW memang terkenal dengan kejujurannya, baik pada perkataan maupun perbuatannya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Anak-anak sekalian, jujur pada perkataan berarti kita tidak berbohong, mengatakan apa adanya, dan kita tidak menyembunyikan kebenaran. Sedangkan jujur pada perbuatan, kita melakukan sesuatu sesuai peraturan yang ada, kemudian kita taat dan tidak curang. Dan ketika membuat kesalahan, kita mengakui kesalahan itu. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap jujur, memiliki yang namanya berdiri sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Jangan seperti kita, kalau kita ini hidup di muka bumi ini memang memerlukan yang namanya bantuan orang lain. Tapi kalau Allah itu hidup, menghidupkan, mematikan, dan berdiri sendiri. Kemudian Allah itu Al-Ahad, Allah itu Esa atau Tunggal. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Seperti lagu, dengarkan ibu nyanyi dulu ya nak ya. Tuhanku hanya satu, tiada bersekutu. Dia tidak berputra dan tidak pula berbapa. Siapa bilang tiga, dar itu musyrik namanya. Orang seperti dia, nerakalah tempatnya. Oke, dari nama-nama atau Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini, Ibu menyimpulkan pelajarannya bahwa segala nama-nama atau Asmaul Husna yang dimiliki Allah ini haruslah kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Agar apa? Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang memang betul-betul mensyukuri karunia yang diberikan Allah. Agar kita semasa hidup diberikan kesehatan, maka kalau kita sering bersyukur agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hidup ini kita harus selalu mandiri. Kalau anak-anak ibu mandirinya bagaimana? Mengerjakan tugas sendiri. Perhatikan anak-anak, badannya harus pas di lantai, lalu turun. Jangan sampai lantai kena sentuh. Angkat kembali. Ini untuk menguatkan otot lengan. Kenapa? Karena lengan kita yang mengangkat tubuh kita. Baik, itu untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan otot perut, bisa kita lakukan dengan cara sit up. Sit up bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Bagaimana melakukannya? Perhatikan. Kita tidur, kemudian duduk, tidur lagi, duduk lagi. Lihat perut yang bergerak. Makanya disebut dengan
melatih kekuatan otot perut. Oke. Yang ketiga, untuk melatih kekuatan otot punggung. Otot punggung bisa kita lakukan dengan latihan back leg. Perhatikan, dicontohkan, menunggu, tangan di atas kepala, angkat badan, seperti ini. Ini otot pinggang. Baik. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Langsung saja kita ke contoh. 8 dibagi 6. Di sini positif dan di sini juga positif. Maka positif bagi positif, hasilnya positif. Tidak perlu kita tuliskan positif. Langsung saja 18 dibagi 6. Hasilnya 3. Kemudian 20 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Maka kita tulis negatif. Kemudian 20 bagi 5, hasilnya 4. Maka 20 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 4. Contoh selanjutnya, negatif 27 bagi 3. Tandanya negatif, bagi positif, hasilnya negatif. Maka kita tulis negatif. 27 dibagi 3, hasilnya 9. Kemudian selanjutnya, negatif 45 bagi negatif 9. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Maka tidak perlu kita tuliskan tandanya. Kemudian langsung saja kita bagikan bilangan 45 bagi 9, hasilnya 5. Maka negatif 45 dibagi negatif 9, hasilnya 5. Jadi itulah dia makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang anak ibu buka bukunya halaman 65. Di situ ada teks pertempuran Ambarawa. Kalian baca, setelah kalian baca, amati, lalu lihat di peta pikiran ada di situ unsur 5W tambah 1H. Apa tadi unsur 5W tambah 1H? Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa kira-kira yang dibahas dalam teks tersebut? Yang dibahas dalam teks tersebut adalah contohnya pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Nah, siapa yang berperan dalam teks tersebut? Siapa yang menjadi panglima dalam pertempuran tersebut? Nah, bagaimana proses pertempurannya dan mengapa pertempuran itu bisa terjadi? Kira-kira seperti itu anak ibu. Lalu di halaman 67 di situ ada soal, lalu kalian kerjakan. Soalnya sudah menggunakan unsur 5W tambah 1H. Jadi ada 6 soal. Nah, anak ibu semuanya, penting bagi kita untuk menjaga kerjasama bersatu dan dalam kesatuan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Dan untuk memenangkan suatu pertempuran, kita perlu kerjasama dalam suatu tim ataupun dalam kelompok. Nah, anak ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat. Dan kalau keluar rumah, biasakan menggunakan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Yang pertama, kalau keluar rumah kita harus memakai masker. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan. Nah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Minggu depannya kita lanjutkan kembali dengan Kalimat tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat untuk menanyakan sesuatu.
Ciri-ciri kata tanya, yaitu 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat. Yang ketiga, seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terbagi atas 7, yaitu antara lain 1. Kata tanya apa, kata tanya siapa, kapan, di, mana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya yang pertama adalah apa, untuk menanyakan benda atau sesuatu atau keadaan atau perbuatan. Yang kedua, siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, kata tanya di mana, untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang kelima, mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal atau proses pengerjaan. Yang ketujuh, berapa, untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh kalimat tanya yang pertama, apa? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Yang kedua, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Yang ketiga, di mana kamu tinggal? Sekarang, silakan kalian mengamati teks pada halaman 103. Setelah kalian mengamati teks tersebut, tugas kalian adalah mencari informasi dari teks bacaan apa saja yang kalian peroleh. Nah, untuk mengetahui bagaimana tentang persegi panjang ini, di sini sudah ada Bapak tuliskan di papan tulis tentang persegi panjang. Coba perhatikan kembali. Nah, di sini ada 2 macam saya tulis tentang persegi panjang. Persegi panjang ini maksudnya begini. Antara yang sudut yang sebelah sini dengan yang ini harus sama. Dan ini juga dengan yang ini sama. Nah, itu dia maksudnya. Ini antara yang sudut di sini dengan yang di sini sama. Dan ini dengan yang ini harus sama. Itu dia namanya persegi panjang. Nah, soal-soal seperti ini sering kita jumpai apabila ada ujian. Nah, cara mengerjakannya ialah, perhatikan. Ini kita mencari luas dan ini mencari keliling. Nah, apabila ada seperti ini gambar, ada 2 cara mengerjakannya. Yang pertama rumusnya seperti ini, yang kedua rumusnya seperti ini. Nah, lihat. Bagaimana caranya? Langsung. L sama dengan P. P berapa? 5 cm. Nah, ini kalinya. Kali lebar. Lebarnya berapa? 4 cm. Kemudian luas sama dengan, kita kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20 cm. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, selalu berhemat energi. Adapun pemetaan kompetensi dasar yang ada, kalian bisa baca langsung pada teks yang ada di layar kaca kalian. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan
pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Baik anak-anak hebat sekalian, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak bumi memang benar-benar memegang peranan penting. Tanpa adanya minyak bumi, banyak aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya memasak nasi dengan memakai sumber energi listrik. Blender ya juga itu dengan memakai sumber energi listrik. Sangat banyak manfaat sumber-sumber energi bagi kita kehidupan sehari-hari. Nah, buka dulu anak kami sekalian pada halaman 52. Di situ ada contoh-contoh sebanyak 4, yaitu tentang menggunakan sumber-sumber energi yang berbeda. Contohnya di situ ada menjemur pakaian, menyetrika, bermain layang-layang, dan membakar ikan. Yang nomor 1 yaitu menjemur pakaian. Ya, jelas tentu dia sudah menggunakan sumber energi cahaya matahari. Yang kedua yaitu tentang menyetrika. Pakaian anak kami bisa rapi karena adanya setrika, yaitu menggunakan sumber energinya yaitu sumber energi listrik. Perubahan energinya, pakaian anak kami bisa menjadi rapi dan pakaian ibu juga bisa menjadi rapi karena ada perubahan energi panas. Yang ketiga adalah bermain layang-layang. Contohnya, kamu sering bermain layang-layang di rumah. Itu naik ke angkasa, kesana kemari layang-layangnya berkibar. Yang keempat yaitu membakar ikan. Bakar ikan itu adalah sumber energi panas yang berasal dari bara api. Itulah tadi anak-anak kami contoh-contoh daripada sumber energi. Dan 2 cara, yaitu ada yang berkembang biak dengan melahirkan dan ada yang berkembang biak dengan bertelur. Kalau contoh yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti lembu, terus apalagi kerbau, kucing, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau yang bertelur seperti cicak, terus ikan, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan juga ciri-ciri yang lainnya seperti bernapas. Manusia berkembang biak dengan cara bernapas. Kalau tidak bernapas berarti tidak makhluk hidup. Dan juga berkembang biak dengan cara tumbuh. Manusia juga memerlukan tumbuh, mulai dari kecil, lahir, sampai besar. Seperti juga dengan hewan. Hewan juga mulai dari lahir, kecil, hingga besar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mulai dari yang kecil sampai yang besar. Itu sudah namanya tumbuh. Begitu juga dengan makan. Manusia juga berkembang biak dengan cara makan. Kalau tidak makan berarti dia tidak makhluk hidup. Seperti contohnya hewan. Hewan juga memerlukan makanan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Contohnya dipupuk setiap hari supaya dia dapat makan dan tumbuh. Baiklah anak-anak kami sekalian, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami, yaitu coba tuliskan sebanyak 5 ciri-ciri makhluk hidup. Dan minggu depan yang akan Ibu lanjutkan. Cukup
Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dan saya sudahi dengan Assalamualaikum. Itu dengan penuh percaya diri. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Kedua, makhluk hidup dapat bernafas. 3, makhluk hidup dapat tumbuh. 4, makhluk hidup dapat berkembang biak. 5, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuhnya. Pada manusia berjalan dan berlari menggunakan kaki. Pada hewan, misalnya burung, terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip, cacing dan ular melata menggunakan perut, kucing berjalan menggunakan kaki. Tumbuhan putri malu akan mengatup pada malam hari dan saat disentuh. Pada bunga matahari bergerak sesuai dengan datangnya sinar matahari. Kemudian makhluk hidup dapat bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Pada hewan, misalnya ikan bernafas menggunakan insang. Hewan menyusui atau mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Pada tumbuhan bernafas menggunakan akar, tepatnya rambut akar, batang atau lentisel, dan permukaan daun atau stomata. Makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Misalnya pada manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pada hewan, misalnya ayam, dimulai dari telur, anak ayam, ayam remaja, hingga. Halo anak-anak, Assalamualaikum, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Ibu Rizky Safitri, Warli kelas 2A. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 1 tentang perkalian. Sekarang, coba mari kita amati video di bawah ini. Perhatikan wacana berikut. Beni mempunyai 2 perahu kertas. Tiur juga mempunyai 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga mempunyai 2 perahu kertas. Caranya, mari kita tambahkan 2 punya Tiur, kemudian 2 punya Beni, dan kemudian tambahkan lagi dengan 2 punya ayah. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian kita punya cara yang kedua. Cara yang kedua, kita masukkan angka 2-nya ke dalam kotak. Jadi, ntar ada 3 kotak. 2 ditambah 2. Kotak pertama itu punya Beni, kotak kedua punya Tiur, dan kotak ketiga punya ayah. Kemudian kita tambahkan lagi 2 tadi tambah 2, hasilnya tetap 6. Itu dia cara yang kedua. Sekarang anak-anak coba kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga sukses ya mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga ibu dapat menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, dan pembelajaran 6. Di sini ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu wujud benda. Anak-anak boleh buka bukunya halaman 45. Ini halaman 45. Ibu akan menjelaskan mengenai wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dibagikan menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Nah, ibu akan menjelaskan benda yang pertama, yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, ibu, kemudian kelereng dan pensil. Kemudian yang kedua, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, air dalam gelas, dan air minum dalam cangkir.
Sedangkan yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara-garam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, Ibu rasa cukup itu penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu akan memberikan tugas untuk tugas dilaksanakan di rumah. Anak-anak silakan buka halaman 47. Nah, tugasnya adalah amati setiap benda-benda yang ada di rumahmu, kemudian kelompokkan dia berdasarkan wujudnya seperti yang Ibu jelaskan tadi kepada 3. Nah, sekarang akan Ibu tunjukkan bagian-bagian yang lain yang ada di tubuh kita ini, yang ada di badan kita ini, anakku. Seperti ini. Ini tadi sudah Ibu sebutkan? Belum kan? Nah, sekarang yang ini namanya dahi. Dahi ini juga adalah bagian dari tubuh. Nah, yang ini juga yang sering dicium oleh ibu dan ayah kita. Nah, apa namanya, nak? Ini pipi. Pipi juga bagian dari tubuh kita. Nah, ada yang namanya ini. Ayo anakku, apa namanya ini, nak? Nah, ini namanya jari. Jarinya ada 10 yang ada di tangan, yaitu di tangan kanan, di tangan kiri. Nah, ada juga ini. Ini namanya apa? Ini namanya bahu. Nah, mungkin juga di TK ada dengar lagunya. Kalau di TK namanya di pundak. Seperti lagu apa? Kepala pundak. Nah, Ibu jadikan dulu ya. Ini apa namanya tadi? Kepala pundak. Yang di bawah apa namanya? Lutut kaki. Dengarkan ya. Kepala pundak, kepala pundak, lutut kaki, lutut kaki. Nah, itu di TK sudah pernah dinyanyikan. Nah, kalau begitu anakku, nanti tugasmu di rumah adalah menuliskan bagian-bagian dari tubuh ini. Setelah kau tuliskan bagian-bagiannya, gunanya juga harus diketahui. Nah, seperti ini. Ini mata adalah bagian tubuh, gunanya untuk melihat. Telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, hidung untuk membau, kaki untuk berjalan. Nah, jadi anak-anak harus menuliskan di rumah. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, ini apa, gunanya untuk apa. Itu paling sedikit sehari itu sebanyak 2 kali. Kemudian yang terakhir yaitu mencuci tangan. Nah, jadi di sini Ibu akan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik. Yang pertama, kita hidupkan air. Kemudian setelah basah, kita pakai sabun. Setelah itu gosok telapak tangan, kemudian yang di atas punggungnya, kemudian jari-jari, kemudian sela-selanya. Setelah itu kita kaitkan, baru ibu jari, kemudian telunjuk. Setelah semua selesai dicuci, baru kita bilas. Bilas sampai bersih, sampai sabunnya hilang semua. Setelah bersih, baru kita lap dengan air bersih, dengan kain bersih. Kemudian jangan lupa mematikan air setelah mencuci tangan. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya, coba buka halaman 77. Nah, di sini ada ayo berlatih. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin seharusnya melakukan apa? Beri tanda centang pada gambar. Di sini ada 4 gambar. Mana gambar yang sesuai untuk aktivitas yang setelah dilakukan Udin? Apakah makan? Apakah cuci tangan?